Oke, selamat pagi teman-teman. Semoga sehat selalu. Semoga jag-jag waringkas kalau kata bahasa Inggris mah ya. Oke, teman-teman, hari ini kita bakal belajar simple present tense. Jadi ini materinya sebenarnya udah kemarin waktu di kelas ya, beberapa, tapi ada juga beberapa yang belum dapat. Jadi saya share lagi ya, teman-teman. Oke, jadi simple present tense ini gampang ya. Nah, penggunaan dari simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kebenaran umum. Tuh contohnya yang bawahnya ya, kayak misalkan the sunset is in the west. Digunakan untuk menyatakan kebiasaan yang berulang. Kayak they play football in the afternoon. Berikutnya, ini menyatakan kegiatan yang sudah direncanakan terjadwal. Contohnya, the course begin at 9 o'clock. Menyatakan kegiatan yang terjadi sekarang. Nih, I sit beside you. Aku duduk di samping kamu. Nah, itu pakai simple present tense juga ya, teman-teman ya. Itu beberapa tujuan dari penggunaan di simple present tense ini gitu ya. Nah, terus berikutnya bentuk kalimatnya kayak gimana? Nah, bentuk kalimat present tense seperti yang udah diutarakan waktu itu ya, waktu belajar di kelas tuh ada dua. Ada kalimat nominal. Kalimat nominal, ada juga kalimat verbal nih. Kalimat nominal, ada juga kalimat verbal. Kalimat nominal itu gampangnya, simpelnya dia ada ini di belakangnya gitu. Dia pakai to be ini tengah-tengahnya nih. Ini ada kata is ya. Nah, kalau kalimat verbal mah udah jelas pakai verb tuh yang aku kasih bold ya. Yang goes ini nih. Nah, itu dia apa namanya? Itu dia kalimat verbal gitu ya. Jadi bedanya situ aja sih kalau kalimat nominal sama verbal. Kalau nominal ya biasanya terdapat adjektif non adverb, sementara verbal itu sudah pasti ada verbnya ya. Berikutnya, nah ini yang bikin pusing. Nah, jadi ada rumusnya. Nggak rumus sih sebenarnya, ini kayak penjabaran dari kalimatnya ya. Ya, rumus benar. Jadi seperti yang sudah diutarakan juga dulu, yang udah sampaikan ya waktu itu. Kalau kalimat nominal tuh positifnya subject plus to be. Nah, to be itu yang ada di bawah tuh. To be itu jadi kayak pakai auxiliary verb gitu. Kalau I nanti to be-nya tuh pakainya am. Kalau you we they pakainya are. Kalau he she it pakainya is ya. Kayak gitu. Terus subject plus to be plus adjective ya. Terus kalau kalimat verbal sih sebenarnya simpel ya, subject plus verb satu aja, boleh kalian tambah kata-kata selanjutnya lah. Itu aja sih sebenarnya. Terus berikutnya ya, next. Contoh kalimatnya nih. We itu kan tadi nih, we nih ya. You, we, they. We itu kan berarti pakainya are ya. Nah, berarti di contoh kalimatnya dia we nih. We berarti dia harus pakai are berikutnya. Itu untuk nominal. We are sad to hear the news. Nah, negatifnya mah sama kayak sebelumnya tadi. Untuk negatifnya nih, ini negatifnya subject to be, setelah to be nya pakai not ya, gitu aja sih. Kalau interrogatif tuh pertanyaannya, to be nya yang di depan, setelah itu diikuti subject dan adjektif. Kita lihat lagi contohnya ya. Tuh, we are sad to hear the news. Kalau negatifnya, ingat setelah to be pakai not. We are not sad to hear the news. Nah, kalau pertanyaannya ya si to be nya di depan, are we sad to hear the news gitu. Kalau nominal gampang ya, bisa lah, pinter-pinter kan. Nah, contoh verbalnya, contohnya ini nih, Ronaldo kicks the ball beautifully. Teman-teman, ada beberapa aturan ya dalam memakai kalimat verbal, karena banyak banget aturannya.
ini di kalimat sebelumnya. Nih ada tulisannya he she it, kata kerjanya verb 1 ditambah s atau is ya. Kayak gitu. Nah, Ronaldo itu kan kata pengganti it. Otomatis dia si kata yang harusnya kalau I kick itu nggak pakai s, tapi karena dia Ronaldo itu pengganti it, jadinya dia pakai s belakangnya ya. Oke, kalau negatifnya tinggal tambah not aja setelah kata does-nya, doesn't kick. Nah, kata gantu das di sini keluar karena itu merupakan sebuah kata kerja ya. Jadi kalau misalkan Ronaldo kicks the ball, itu depannya harus pakai das. Kalau mau dinegatifin, Ronaldo doesn't kick the ball beautifully. Nah, kata das ini untuk jadi pertanyaan juga, dikedepanin. Does Ronaldo kick the ball beautifully? Kayak gitu teman-teman. Jadi agak ini juga ya, agak pusing juga ya kalau untuk kalimat verbal. Pusing karena baru belajar, tapi kalau udah nanti lama kelamaan dibiasakan, insya Allah bisa. Udahlah pokoknya mah. Tapi kalau misalkan subjeknya I gimana Pak? Kalau subjeknya I ya berarti lebih mudah lagi. Kalau I tadi nggak pakai das, tapi pakainya do aja. Misalkan I kick, ada nggak ya di sini kertasnya? Teks nggak ada ya. Misalkan I kick the ball. Nah, misalkan ya. Nah, negatifnya itu bukan I doesn't kick the ball, tapi I do not kick the ball. Kayak gitu. Terus kalau pertanyaannya gimana? Ya yang do-nya tadi dikedepanin. Do I kick the ball? Kayak gitu. Bisa ya? Jadi hanya ada pakai do sama das aja. Oke. Do itu dipakai untuk I, you, we, they. Kalau das itu untuk he, she, it. Next. Nah, beberapa aturan kata kerja. Nah, teman-teman bisa baca aja. Nanti Bapak bakal kasih juga PowerPoint-nya biar lebih teman-teman biar bisa lebih maksimal ya memperhatikannya. Takutnya kalau dengerin Bapak malah kecepatan nih ngomongnya. Oke, jadi kalau kata kerja yang akhirannya S, SH, CH, X, Z atau O itu dapetin akhirnya IE. Contohnya dari wash menjadi washes, dari watch menjadi watches. Kayak gitu ya. Bisa lah teman-teman baca aja kalau ini ya. Ini untuk lebih dalam aja. Pokoknya nanti bakal dikasih ini ya. Oh iya, khusus untuk verb ada yang cukup penting juga nih yang di poin paling bawah. Nah, poin ini nih. Oke. Jadi khusus untuk verb itu, khusus untuk verb have berubah menjadi has jika subjeknya he, she, it. Contohnya misalkan kalau I kan, misalkan I have money ya, tapi kalau dia depannya he menjadi he has money gitu ya. Gitu aja paling bedanya itu aja sih. Jadi kalau he, she, it itu pakai has aja. Kalau I, you, we, they pakainya have ya. Oke. Nah, materi hari ini gitu aja teman-teman. Nanti Bapak share lagi, teman-teman pelajari. Ada beberapa tugas juga. Semoga teman-teman selalu berada maksudnya semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan segalanya ya. Semangat teman-teman. Jangan jadikan ini beban, tapi jadikan ini sebagai sarana untuk lebih semangat dan giat lagi dalam belajar. Terima kasih.